أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya 34. Ya, ini potret, yaitu laki-laki yang qawiyul amin dan perempuan uswatun hasanah, ya. Jadi laki-laki dan wanita yang ideal, ya, yang paling baik. Nanti juga bisa dilihat di surat 33 Al-Ahzab ayatnya 35. Qala Umaru radhiyallahu anhu asyaratun la tasluhu bi ghairi asyaratin, la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in, walal amalu bi ghairi ilmin, walal fawzu bi ghairi khasyatin, walas sultanu bi ghairi adlin, walal hasabu
bila adabin walas sururu bi ghairi amnin walal ghina bi ghairi judin walal faqru bi ghairi qanaatin walal rif'atu bi ghairi tawadhu'in walal jihadu bi ghairi taufiqin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak akan beres kecuali dengan adanya 10 perkara yang lain. Mudah-mudahan kita mempunyai karakter 10 ini, baik sebagai seorang ayah, seorang ibu, ataupun anak cucu kita, seluruh kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan memiliki karakter 10 ini. Dan juga di surat Al-Ahzab tadi ayat 35, tolong nanti diusahakan dimiliki, yaitu kokohnya Islam, iman, taat, benar, sabar, sholat khusyuk, rajin sedekah, puasanya oke, kemudian menjaga kehormatan dan selalu berzikir. Ya, itulah potret ayah dan ibu yang hebat, dan juga siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang hebat. Yang pertama, akal tidak akan beres tanpa warok. Nah, jadi harus hati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Kita harus berhati-hati, harus manut Allah, Islam, dan Rasulnya. Bila tidak, maka akal kita akan tidak waras, ya. Jadi kalau taat kepada Allah, maka akalnya menjadi cerdas. Tidak taat kepada Allah, maka akalnya tidak waras, ya. Yang kedua, amal tidak akan beres tanpa ilmu. Jadi kalau kita melakukan sebuah perbuatan tapi tidak memakai ilmu, maka perbuatannya itu salah. Lah, perbuatan yang salah itu, ya, akhirnya ditolak sama Gusti Allah, ya. Sholat, ngaji, dan lain-lain ini dibutuhkan ilmu. Ingin bahagia di dunia, kuasai ilmu. Ingin bahagia di akhirat, kuasai ilmu. Ingin bahagia kedua-duanya, kuasailah ilmu, dan ilmunya bermanfaat, ya. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, kebahagiaan tidak akan beres tanpa takut kepada Allah. Jadi kalau orang itu tidak takut, tidak taat kepada Allah, maka seluruh kebahagiaannya itu adalah palsu. Tapi kalau orang itu taat kepada Allah, kebahagiaannya adalah asli. 4, raja tidak akan beres tanpa keadilan. Sebagai seorang pemimpin, apabila tidak adil, maka tentu kepemimpinannya akan modal madil, ya. Dan harus hati-hati, adil ini perlu, ya. Adil dan harus beradab, ya. Sopan santun yang mulia itu diperlukan, ya, untuk menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin diri sendiri, atau pemimpin umat. Ini harus punya namanya akhlak mulia dan keadilan. Yang kelima, keturunan tidak akan beres tanpa kesopanan, ya. Jadi nasab kita kalau mau nikah, ya, termasuk pilih, ya, yang berbudi luhur, ya, yang keturunannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, termasuk berpendidikan, ya, berimtak dan beriptek yang kokoh. Nah, nanti bisa dilihat
di surat Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Jadi keturunan kita ini ya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keturunan kita itu orang-orang yang baik, fa insya Allah nanti anak cucu kita juga orang-orang yang baik. Tentunya harus senantiasa ya mengaji dengan baik ya, dan juga harus sholat dengan baik, harus beriman takwa sebagaimana pesan ayah dan ibu kami waktu kami masih kecil. Sekarang masih ingat ya. Bisa dilihat nanti surat Ghafir ayatnya 7 sampai 9. Kita akan dikumpulkan bersama leluhur kita yang berbudi luhur. Yang keenam, kegembiraan tidak akan beres tanpa ketenangan hati. Jadi bergembira, syukuran kemerdekaan Republik Indonesia 78, pernak-pernik kemerdekaan ya, termasuk memasang umbul-umbul, mengecat yang namanya jalan raya. Tapi kalau dia bukan orang yang beriman takwa, tentu kegembiraannya hanya dohir saja ya, kemerdekaannya hanya didohir saja, tapi batinnya tetap belum merdeka. Nah, siapa orang yang merdeka hakiki adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Islam, dan taat kepada Rasulullah, menghormati para tabi'in, para kiai, para habaib, dan seluruh umat Islam. Ini adalah umat yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi contoh kegembiraan yang hatinya yaitu tenang. Nanti bisa dilihat di surat 13 ayat 11 sampai 28. Yang ketujuh, kekayaan tidak akan beres tanpa sifat murah hati atau dermawan. Berapapun kayanya seseorang kalau dia itu bakhil, maka dia disebut orang bakhil. Contohnya Korun ya orang yang berilmu, berapa banyaknya ilmu, tapi kalau ilmunya tidak didermawankan, diamalkan ya tidak baik. Makanya mari kita dermawan harta benda dan dermawan pula ilmu dan ide-ide supaya bangsa ini bisa bangkit, berdiri, maju, mulia. Kedelapan, kefakiran tidak akan beres tanpa hidup qanaah. Jadi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin ya, ini harus beriman takwa. Dikhawatirkan kalau sudah fakir, sudah miskin, tidak beriman takwa, bisa-bisa kalau imannya tidak kuat, nanti imannya akan ditukar dengan supermi ya. Ini bisa terjadi, makanya jangan sampai berpangku tangan. Seluruhnya pemuda-pemudi dan kita warga bumi harus rajin bekerja dengan tangkas ya, dengan ikhlas dan tuntas. Nanti lihat di surat At-Taubah 105. Yang kesembilan, kemuliaan turunan tidak akan beres tanpa adanya kerendahan hati. Jadi sekali lagi, keturunan keluarga besar kita akan dinamakan beres apabila punya ketawaduan, kerendahan hati, sopan santun ya, andap asor ya. Surat 16 ayat 125 sampai 128. Yang ke-10, jihad tidak akan beres tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat peperangan yang ada ya, yang pernah terjadi di dunia ini, baik itu di Saudi Arabia ya pada zaman permulaan Islam ya Lihat ada para syuhada ya, para pahlawan-pahlawan yang
telah gugur meninggalkan kita, dan di situ juga ada orang-orang yang menjadi pembangkang ya Dek. Dan mudah-mudahan guru besar kami Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rumrawi Dek, ini guru besar tafsir Al-Quran yang ada di bumi Indonesia ini, ya pembina ya di Al-Hikmah, pembina di Al-Falah dan di Al-Wahyu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan beliau ini mendapatkan anjilir rahmah wal makfirah wan nikmah wal jannah, dan mudah-mudahan seluruh para mahasiswa-mahasiswi IAIN Surabaya dan juga para keluarga besarnya, anak cucunya, mudah-mudahan menjadi anak cucu yang soleh solihah yang dapat meneruskan perjuangan beliau. Amin ya robbal alamin. Kajian kita di surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela, dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukan kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. Loh, jadi harus belajar pemuda-pemudi, pemuda sebagai pemimpinnya ya, pemudi nanti sebagai penampingnya ya, belajar memelihara diri ya, belajar membela diri, memelihara diri ya, kemudian membela yang benar ya, jangan berpihak pada yang salah, belajar mencari nafkah ya, belajar memberikan nafkah dengan sedekah apa itu, belajar bertanggung jawab ya, agar diharapkan nanti pada saat kita berumah tangga kita bisa menjadi suami yang soleh dan istri yang solihah. Menurut riwayat Hasan Al-Basri, seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ia akan dikenakan hukum kisos. Maka Allah menurunkan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan nisa ya, yaitu surat An-Nisa ayat 34 ini. Riwayat Al-Hasan Basri dari Muqatil. Diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman kisos sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya ya. Jadi kita pergunakan ya lisan kita dengan bahasa-bahasa ya, dengan nada-nada yang indah, dengan nada-nada yang baik ya Dek. Kemudian kita punya yang namanya tangan ya, tangan ini kebijakan-kebijakan ya. Kalau toh memang tidak mampu untuk berkata-kata, tangan bisa menulis ya, menulis SMS atau surat ya Dek. Terus kita punya hati, kita doakan. Kalau misalnya dalam keluarga itu ada permasalahan ya, dalam keluarga ada permasalahan, itu bisa ditempuh seperti itu. Jangan terus main tinju. Nanti bisa kalau kita sudah akalnya hilang, marah-marah itu, karena orang yang marah-marah itu bisa akalnya hilang, bisa rusak semuanya, TV-nya remuk kabeh ya, kulkasnya remuk kabeh. Nah ini gara-gara terjadi pertempuran di dalam rumah tangga. Ini dihindari deh. Yang dimaksud dengan istri yang solehah dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ala ukhbiroka bi khairi ma yaknizul mar'u al mar'atu solihatu
idza nadoro ilaiha sarrathu wa idza amarha ata'athu wa idza ghaba anha hafidhathu. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaraan seorang lelaki, yaitu istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkan. Dipandang menyenangkan, ya, wajahnya berseri-seri, ya, senyum. Kalau nggak bisa tawa ya senyum, kalau nggak bisa senyum ya tawa, tapi ojo banter-banter kok ketawanya kaya mak lampir medeni wong, ya. Bila diperintah akan menaatinya. Tolong buatkan kopi, buatkan teh ya, oke, siap. Nah, gitu. Dan bila ia pergi, si istri itu akan menjaga dirinya. Nek sing lanang lungo, sing wedok ditinggal ya jaga diri. Demikian pula kalau yang laki di rumah, yang istri pergi ya jaga dirinya, gitu ya, Dek. Inilah yang dinamakan istri yang soleh solihah, sedang yang selalu membangkang, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, dinamakan istri yang nuzus, yang tidak taat. Dek, jangan sampai, Dek, ngilang dedep nanti ibumu. Gak tahu Pak, hilang, ibu hilang, bapak hilang, anak hilang, terus mlebu nang koran, mlebu nang TV, berita kehilangan, terkenal tapi terkenalnya jelek ya, Dek, jangan. Bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya atau nuzus, yaitu menasihatinya dengan baik. Dinasihati, mangkondi sampean niku nek nanti kudu izin ya, kano bapak kano ibu ya izin mase apa adike apa lungo izin gitu, jangan terus ngilang, nanti membingungkan, ya. Yaitu menasihatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya. Lan wis dinasihati ya wis saiki sing lanang turu ning guri, sing wedok turu ning ngarep, tapi aja turu ning ngarepe omah malah dicokot tikus dadi gawe kok, ya. Masuk angin malah melembung wetenge, bahaya, ya, hati-hati. Dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng, yang tidak mengenai muka dan meninggalkan bekas. Boleh mukul yo dipegang atau apa jadi pukul kok tinju pakai tesen ngono, iso-iso kelepek temen. Nah, akhirnya sing wedok ya wedi pisan, sing lanang di soto ya akhirnya geblak kabeh Dek. Ada pembunuhan kadang, Dek, ya, ada pertikaian, wes sing lanang di Pulau Soro, sing wedok di Pulau Soro, ngono kuwi jenenge keluarga setan, ya, Dek. Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya. Nah, wis mari padu, ya, wis rukun ya gak usah dieling-eling, ya, Dek. Gak usah dieling-eling, marai dieling-eling malah susah nanti. Wis eling-eling sing apik-apik tok, sing elek-elek gak usah. Seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana, karena Allah Maha mengetahui dan Maha besar. Mudah-mudahan kajian kita ini, karena ini suratnya surat wanita, Dek, ya, surat perempuan, jadi luar biasa namanya perempuan. Mudah-mudahan, ya, ibu-ibu semuanya di negara kita ini, Republik Indonesia ini, menjadi ibu-ibu pertiwi, ya, tiangnya negara, dan bapak-bapak juga menjadi pemimpin yang terbaik nomor 1, ya, Dek. Nanti lakinya itu pemimpin, ibunya itu pendampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk kejayaan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup,
Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang sudah wafat di lembaga pendidikan Al-Falah, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid, dan juga para santri di lembaga kursus Al-Quran Islamic Center, keluarga besar di Bojonegoro, di Pati, ya, di mana saja berada, seluruh pecinta Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, juga para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.